Pemirsa, raksasa teknologi Meta bersiap menguji coba layanan langganan premium untuk pengguna Instagram, Facebook, dan WhatsApp dalam beberapa bulan mendatang. Langkah ini diambil guna memberikan akses fitur kecerdasan buatan atau AI yang lebih luas bagi pelanggan. Induk perusahaan Facebook dan Instagram, Meta, berencana meluncurkan opsi langganan baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur AI mutakhir. Meski akan ada layanan berbayar, Meta memastikan akses ke layanan inti pada platform-platform miliknya akan tetap tersedia secara gratis bagi pengguna umum. Selain platform utama, Meta juga akan menguji coba sistem langganan pada aplikasi pembuatan video berbasis AI terbaru mereka bernama Vibes. Seiring rencana tersebut, Meta juga mulai menguji coba pembatasan jumlah tautan atau link yang dapat dibagikan oleh pengguna di wilayah Inggris dan Amerika Serikat. Pengguna yang ingin membagikan tautan dalam jumlah banyak nantinya akan diarahkan untuk berlangganan. Langkah ini dilakukan perusahaan untuk memetakan nilai tambah yang bersedia dibayar oleh pelanggan di masa depan. Adapun, inisiatif baru ini menyusul kesuksesan peluncuran layanan verifikasi berbayar atau centang biru yang telah digulirkan Meta sejak tahun 2023 lalu. Dengan terus menambah fitur premium, Meta berupaya mendiversifikasi sumber pendapatan di tengah persaingan ketat industri media sosial dunia, sembari terus mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan di seluruh ekosistem aplikasinya. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa logistik Amerika Serikat, UPS, berencana memangkas 30.000 pekerja pada tahun ini sebagai bagian dari langkah restrukturisasi besar-besaran. Ya, kebijakan ini diambil guna memperkuat efisiensi perusahaan melalui peningkatan otomatisasi dan penutupan puluhan fasilitas operasional. Perusahaan pengiriman paket UPS kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal yang menyasar 30.000 karyawan sepanjang tahun 2026. Langkah taktis ini menyusul aksi serupa pada tahun lalu, di mana perusahaan telah memangkas 48.000 pekerja baik di tingkat manajemen maupun operasional. Meski baru saja melaporkan kenaikan laba kuartalan, manajemen menegaskan pemangkasan tetap diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan pendapatan di masa depan. Kepala Keuangan UPS, Brian Dykes, menyatakan bahwa upaya restrukturisasi sejauh ini telah berhasil menghemat biaya hingga 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain pengurangan jumlah karyawan, penghematan didorong oleh penutupan lebih dari 90 gedung operasional di seluruh jaringan. Tren ini diprediksi akan terus berlanjut pada paruh kedua tahun ini dengan target penutupan sedikitnya 24 fasilitas tambahan. Adapun, fokus utama UPS ke depan adalah mempercepat implementasi teknologi otomatisasi di seluruh lini bisnis. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan biaya tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan pengiriman. Dengan pengalihan fokus ke sistem otomatis, UPS berusaha membangun jaringan logistik yang lebih ramping dan kompetitif di tengah volatilitas ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengedepankan langkah deeskalasi untuk meredam konflik antara warga dan petugas penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Ya, adapun konflik yang telah mengakibatkan 2 warga tewas ini telah menimbulkan ancaman dari Partai Demokrat untuk memblokir rancangan undang-undang pengeluaran rutin di Senat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil langkah deeskalasi dalam penyelesaian konflik di Minneapolis. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik tajam menghantam pemerintahannya menyusul penembakan fatal terhadap 2 warga sipil dalam kebijakan penegakan hukum keimigrasian skala besar. Meski demikian, Trump menegaskan langkah ini bukanlah sebuah penarikan mundur pasukan untuk menegakkan hukum keimigrasian. Sebagai bagian dari upaya pengendalian situasi, Trump menunjuk Kepala Patroli Perbatasan Tom Homan untuk bertemu dengan Gubernur Minnesota Tim Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey guna meredam ketegangan. Konflik di Minneapolis meningkat usai tewasnya Alex Pretty usai ditembak oleh agen federal pada pekan lalu. Pretty pun menjadi warga kedua yang tewas dalam penegakan hukum keimigrasian setelah sebelumnya Ryan Good juga tewas usai ditembak petugas penegakan hukum pada 7 Januari lalu. Ketegangan di Minneapolis kini beresiko melumpuhkan pemerintahan federal. Hal itu karena Partai Demokrat mengancam akan memblokir rancangan undang-undang pengeluaran rutin di Senat akhir pekan ini sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan agen federal di lapangan. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Dewan Uni Eropa memberikan persetujuan akhir untuk melarang total impor gas pipa dan gas alam cair atau LNG asal Rusia ke kawasan tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah tegas blok Eropa untuk mengakhiri ketergantungan energi dari Moskow yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2027 mendatang. Uni Eropa resmi menetapkan tenggat waktu penghentian impor energi dari Rusia. Larangan total akan mulai berlaku pada Januari 2027 untuk komoditas LNG dan disusul penghentian gas pipa pada musim gugur 2027. Guna mencegah pelanggaran, otoritas nasional di setiap negara anggota wajib memverifikasi negara asal produksi gas sebelum diizinkan masuk ke kawasan Uni Eropa. Peraturan baru ini juga menetapkan sanksi berat bagi pihak yang melanggar dengan denda maksimal setidaknya 2,5 juta euro untuk individu serta 40 juta euro bagi korporasi. Selain itu, negara-negara anggota diwajibkan menyerahkan rencana diversifikasi nasional paling lambat Maret 2026 guna mengidentifikasi strategi penggantian pasokan gas Rusia secara berkelanjutan. Meski ketergantungan telah menurun tajam, gas Rusia tercatat masih menyumbang sekitar 13% dari total impor Uni Eropa pada tahun lalu. Kendati demikian, Komisi Eropa tetap memberikan pengecualian darurat di mana larangan dapat ditangguhkan sementara jika keamanan pasokan energi kawasan terancam serius. Selain gas, Uni Eropa juga tengah menyiapkan undang-undang untuk menghapus impor minyak Rusia secara bertahap pada akhir 2027 mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel. India dan Uni Eropa menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan di New Delhi. Perjanjian ini meliputi sektor tekstil hingga obat-obatan. India dan Uni Eropa pada Selasa kemarin menandatangani beberapa perjanjian dan nota kesepahaman terkait hubungan perdagangan di New Delhi. Penandatanganan tersebut menjadi rangkaian kegiatan dalam kunjungan 3 hari Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ia pun menyebut penandatanganan ini menjadi contoh kemitraan antara dua pusat perekonomian dunia. Perjanjian ini meliputi sektor tekstil hingga obat-obatan, sekaligus memangkas biaya masuk tinggi untuk anggur dan mobil asal Eropa. Namun, implementasi perjanjian ini diperkirakan baru akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Uni Eropa pun optimis kesepakatan ini akan melipat gandakan ekspor ke India pada 2032 mendatang. Uni Eropa juga menyebut perjanjian ini akan menghemat biaya masuk bagi perusahaan di Eropa hingga 4 miliar euro. Uni Eropa juga akan memangkas tarif atas 99,5% barang impor dari India secara bertahap selama 7 tahun. Dan Kementerian Perdagangan India menyebut tarif akan masuk ke Eropa diturunkan hingga 0 untuk produk lautan, kulit, hingga produk perhiasan asal India. Berbagai sumber, IDX Channel.